Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Intan Aini, NPM 2351081006, Prodi D3 Keuangan Perbankan. Pada video tutorial ini, saya akan menjelaskan cara mencatat transaksi akuntansi bank menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Jurnal Bijak. Di sini saya akan mencatat 6 jenis transaksi yang diminta, mulai dari pendapatan utama hingga transaksi pembelian dan penjualan aset. Langsung saja saya mulai. Yang pertama-tama itu kita cari di web namanya Jurnal Bijak. Bagian paling atas. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal login saja. Karena di sini saya sudah membuat akun, kita tinggal klik masuk sekarang. Ini tampilan awal saat kita masuk. Awal periodenya tanggal 1 bulan 1 2025. Akhir periodenya tanggal 31 bulan 12 2025. Jadi kita klik. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Di sini udah tersedia, ada laporan, akun, kontak, aset, dan jurnal umum. Nah, di sini bisa menambahkan akun. Misalkan kita mau buat akun baru, simpanan nasabah. Kode akunnya disesuaikan saja dengan perusahaan. Saya memakai kode. Nah, untuk kategori akunnya itu masuk ke utang. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpan saja. Nah, otomatis ini akan akunnya akan berhasil dibuat. Jadi kita buat simpanan nasabah. Sudah ada akunnya. Lanjut ke jurnal umum. Di sini saya akan membuat jurnal umum berdasarkan aktivitas transaksi bank yang sudah saya buat. Ini sebagai contoh saja. Kita tinggal tambahkan jurnal umum. Di sini ada tanggal, kode otomatis, kontak, deskripsi, terus bisa pilih akunnya, ada debit, kreditnya. Transaksi yang pertama itu di tanggal 1 bulan 3 2025. Kita pakai yang kode otomatis. Deskripsinya mencatat pendapatan dari bank. Nah, karena pendapatan dari bunga, maka kasnya bertambah. Masuknya ke debit sebesar 25 juta.
Kita tambahkan kolom karena ada debit kreditnya. Lalu kita pilih lagi akunnya. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini dicatat di kredit karena menambah itu sebesar 25 juta juga. Nah, ini kan ada balance debit kreditnya. Kita tinggal simpan. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kita lanjut lagi. Transaksi yang kedua itu tanggal 3. Deskripsinya mendapat uang titipan nasabah. Karena bank mendapat uang titipan nasabah, kasnya bertambah. Kita catat di debit sebesar 150 juta. Lalu pilih yang simpanan nasabah. Uang simpanan nasabahnya kita catat di kredit sebesar 150 juta juga. Kalau sudah tersimpan. Lanjut transaksi yang ketiga. Tanggal 5 bulan 3 2025 memberikan pinjaman. Bank memberikan pinjaman ke Pak Jody. Sama aku. Karena bank memberikan pinjaman ke Pak Jody, berarti itu bank memberikan pinjaman sehingga muncul piutang. Berarti kita pilih akunnya yang kredit yang diberikan. Lalu catatnya di debit sebesar 30 juta. Karena kasnya keluar, maka dicatat di kredit sebesar 30 juta. Simpan. Lanjut lagi tanggal 7. Tanggal 7 bulan 3 2025 membayar biaya listrik. Biaya listrik ini kan kita pilih yang biaya listrik dan air.
Biaya listrik ini kita catat di debit sebesar 1 juta. 1 juta. Lalu karena kasnya berkurang, jadi kita catat di kredit 1 juta juga. Simpan. Lanjut, kita di tanggal 10. Tanggal 10 bulan 3. Deskripsinya membayar gaji pegawai. Bank membayar gaji pegawai. Pilih akunnya yang namanya gaji. Biaya gaji kita catat di debit sebesar 6 juta. Lalu kasnya kita catat di kredit sebesar 6 juta juga. Lanjut di tanggal 15. 15 bulan 3. Deskripsinya menerima dividen dari investasi saham. Berarti ini pendapatan dividen. Karena penerimaan dividen ini kan menambah kas. Jadi kasnya kita catat di debit sebesar 65 juta. Lalu untuk ini kita pilih yang pendapatan lain-lain. Catatnya di kredit sebesar 65 juta juga. Simpan. Lalu lanjut di tanggal 22 bulan 3. Deskripsinya membeli komputer. Bank membeli komputer. Kita pilih yang peralatan. Oh sorry, yang perlengkapan. Karena pembelian komputer itu kan penambahan aset tetap. Jadinya dicetak di debit sebesar 10 juta. Dan kasnya
berkurang, jadi catatnya di kredit sebesar 10 juta. Simpan. Lanjut, transaksi yang terakhir itu tanggal 27 bulan 3. Menjual komputer yang sudah tidak terpakai. Bank menjual komputer yang sudah tidak terpakai. Karena penjualan komputer bekas itu menambah kas, jadi kasnya kita catat di debit sebesar 4 juta. Lalu pendapatan penjualan aset tetapnya di kredit karena aset komputernya berkurang sebesar 4 juta juga. Simpan. Jadi ini sudah tercatat semua di jurnal umum dari yang aktivitas transaksi bank bulan Maret ini. Nah, itu merupakan tutorial singkat dari saya mengenai pencatatan transaksi bank menggunakan jurnal bijak. Semoga video tutorial ini yang saya sampaikan dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.